pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan juga Allah kepada melawan. Kita lebih dari Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita semua bisa di tempat ini. Selamat datang buat Pastor Budi Utomo. Selamat datang di Kota Krian. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami hingga malam hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami, sehingga kami semakin hari bisa semakin serupa dengan Engkau. Semakin hari kami semakin disempurnakan. Dan biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami mulai ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Mari kita sembah. Bapa di surga, kami cintakan. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cintakan. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Biarlah kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami sungguh mengasihi. Mari nyanyikan bersama. Bapa di surga, kami cintakan. Nama-Mu diagungkan, diagungkan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Biarlah setiap kami memuji dan menyembah-Mu. Mari yang percaya, mari bersama. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Yang
Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang percaya Tuhan kita dahsyat. Mari bangkit berdiri bersama. Yang berkuasa selama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, mari puji Dia dengan segenap hati. Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa. Mari katakan yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa terpujilah namamu. Haleluya. Berapa yang percaya Tuhan kita dahsyat? Berikan dulu dong tos kanan kiri mengatakan Tuhan kita dahsyat. Kita diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah sukacita di tempat ini. Mari puji. Haleluya. Mari kita sama-sama. Kuasa dan raja mulia menanggung di mana? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja selamanya. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Mari bersama yang percaya nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Come on. Ku diberi kuasa dan raja mulia untuk nama menaklukkan di mana? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah bila Allah ada bersamaku, siapa? Sungguh besar. Mari bersama
besarkan Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dekat iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari coba Tuhan yang percaya katakan haleluya. Kita semua lebih dari pemenang, amin. Kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Siapa dapat menang? Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama. Di mana bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama. Mari kita Tuhan yang percaya. Mari bersama nyanyikan katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Kami percaya Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari bersama melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya.
hadir kembali. Kami percaya bagi setiap kami yang percaya. Biarlah firman-Mu menunjukkan kepada setiap kami apa yang harus kami perbuat, dan biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Sebab kami percaya kemenangan ada dalam setiap kami. Kemenangan ada di tempatmu. Kemenangan ada di dalam setiap kami yang percaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari yang yakin dan percaya, mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari bersama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri ada kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu. Kami dapatkan kekuatan yang baru. Mari Roh Kudus, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku memuji. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari sama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari yang percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
percaya, katakan ku yakin. Ku yakin Bapa di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas melingkupi setiap kami, memberikan kami kekuatan yang sehingga kami berjalan dari kemenangan pada kemenangan di dalam Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Kami percaya terjadi, katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kami kuasa dinyatakan dalam setiap Allah yang berkuasa memberikan setiap kami kekuatan demi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Tuhan Allah kami yang ajar kami berperang, pimpin kami jadi pemenang. Kami percaya Engkau kami, tempat perlindungan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, beri semua Allah yang berkuasa, Allah yang setia, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi sama hati yang terluka kau sembuhkan, yang hilang pengharapan kau berikan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tengah kami, kuasa-Mu memberikan kemenangan. Bagai tanah yang kering kami merindukan air, sungai kehidupan, berikan kami kehidupan, biarlah mengalir, mengalir, mengalir ke sini. Oh, Tuhan yang kami sembah, yang mengerti setiap isi hati kami meskipun kami tak mengatakan, tapi kami percaya Kau mengetahui setiap pergumulan kami, dan kami percaya Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang sanggup. Berikan kami pertolongan tepat pada waktunya.
Mari jemaat Tuhan yang percaya, katakan Yesus. Yesus, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya sumber pertolongan kami. Setiap kami punya satu keinginan di dalam hidup kami, menyenangkan hatimu. Mari yang percaya, mari bangkit berdiri bersama. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami percaya. Yesus, kami sembah. Ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Mu selalu menuntun, menyertai kami, memimpin kami, dan membawa kami dari satu kemenangan demi kemenangan. Cuman seringkali kamilah yang tidak mendengarkan Engkau. Seringkali kamilah Tuhan yang tidak mengikuti setiap tuntunan-Mu. Sebabnya kami mau mendengar hari ini Tuhan sabda-Mu, kebenaran-Mu yang akan dilepaskan, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menuntun kami. Terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan waktu yang berada di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Oke, shalom. Terima kasih ya bagi kesempatannya untuk bisa berbicara di tempat ini. Ya, saya datang ditemani sama teman-teman dari 4 orang. Kalau saya bilang sama Islam, dan yang kaget lagi saya ketemu dan tempat di tempat ini. Wah, ya sekali lagi mungkin saya sudah muda. Ayo kita bersama-sama saudara, saya akan bicara tentang God Victory Path, yaitu jalan kemenangan Tuhan. Saudara, ini di dalam kehidupan kita ini adalah sebuah arena pertandingan. Amin. Ya, jadi kalau kita ini dikatakan lebih daripada pemenang, itu artinya bahwa kita akan berada dalam sebuah pertandingan pada pertandingan yang lain. Kalau lebih daripada pemenang, berarti bukan hanya sekali menangnya. Ya, jadi kita akan mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ya, tidak ada pemenang tanpa pertandingan. Ya, jadi
Percayalah bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah membawa kita. Dan cuma seringkali, saudara, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana kita sinkron dengan Tuhan untuk bisa menang, ya akhirnya kita selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Saudara, kita akan belajar dari kisah Gideon. Bagus banget, saudara. Nanti coba kita lihat, dan ini sangat relate berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari silakan next, coba mungkin bisa lihat. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi yang pertama, saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat tentang memandang dengan benar tentang masa sukar. Ya. Permasalahan, ya, problem dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat sebuah penderitaan? Ini penting, saudara. Kalau kita sudah salah melihat hal ini, maka nanti kita akan step selanjutnya yang kita akan lihat bersama-sama. Kita tidak akan pernah bisa melihat, memandang point of view kita bersama dengan Tuhan berbeda. Ya. Ada banyak orang berpikir, saudara, bahwa masa sukar itu selalu hal yang tidak baik. Siapa bilang? Ya, kita tinggal melihat bagaimana cara Tuhan seringkali di tengah masa sukar. Saudara boleh baca di Alkitab. Bahkan di tengah masa sukar itulah banyak lahir pahlawan-pahlawan iman. Tak ada, saudara, dalam masa yang baik. Semua, coba sebutkan. Musa lahir, saudara, di tengah bangsa apa? Israel lagi di Mesir. Ya, jadi diperbudak di Mesir, saudara. Yusuf muncul setelah dia dibuang, saudara, dijual menjadi budak, masuk penjara. Baru muncul Yusuf yang sesungguhnya. Daud, saudara, tidak akan muncul kalau tidak berhadapan dengan Goliat. Ya. Mengalami permasalahan-permasalahan yang begitu hebat. Jadi, saudara, kalau kita bisa melihat permasalahan, maka muncul yang namanya pahlawan-pahlawan iman. Masalah tidak pernah salah. Ya. Respon kita terhadap masalah itu membuat kita salah dan benar. Jadi jangan sampai kita berpikir, saudara, kita salahkan masalah, atau mungkin kita menganggap diri kita bahwa saya punya masalah yang begitu berat, seakan-akan bahwa paling berat, lalu saudara mulai minta dikasihani, lalu saudara merasa bahwa melegakan semua kehidupan saudara. Jangan-jangan di sebelah itu punya masalah yang besar. Enggak ya? Dia punya masalah lebih besar, tapi masalah itu tidak jadi masalah, saudara. Ya, kita lihat ya bersama-sama ya. Hakim-Hakim 6 yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kali ini, saudara, bangsa Israel mengalami kesulitan karena kejahatan. Ya. Mungkin nggak kita mengalami masalah bukan karena kesalahan kita? Mungkin nggak? Atau jangan-jangan kita selalu berpikir bahwa kalau ada masalah pasti kita salah. Saudara, tidak salah ketika kita mengalami sebuah masa yang tidak baik atau permasalahan. Ya, saudara, periksa diri itu tidak salah. Yang pertama kita lakukan, saya salah apa ya? Nggak salah. Tapi jangan menganggap bahwa gini, kalau kita udah nggak menemukan kesalahan, seakan-akan, saudara, lalu saudara mulai menyalahkan Tuhan. Tidak selalu. Kadang-kadang masa sulit itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Tuhan, saudara percaya Tuhan izinkan nggak? Ya kan? Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Terus saudara, orang berkata gini, wah, yang mengalami seperti itu pasti orang yang melakukan kesalahan. Tidak juga. Saya menjumpai teman-teman yang sangat mencintai Tuhan dan dipanggil Tuhan. Oh, orang yang usianya senior, mungkin yang tua-tua yang dipanggil Tuhan. Tidak juga, saudara. Di gereja kami ada usia 28 tahun dipanggil Tuhan, sehat. Mau teman saya yang komorbid gak karuan sehat, saudara. Udah diabetes, macam-macam, saudara. Waktu dia kena kita ketik-ketik, saudara, kita pikir udah selesai dia pasti. Apa-apa,
Saya punya teman cerita, saudara, papanya usia 92 tahun, kena COVID, masuk ICU, pulih, ya. Lalu Rocky yang diisi berapa? Ya, hampir sama kejadian. Itu masuk saudara di ICU sama di NH sama-sama dua-duanya. 92 tahun keluar sehat, yang satunya diambil Tuhan. Saudara, bagaimana cara kita bisa tahu seperti itu? Kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi nggak apa-apa. Kalau bangsa Israel di sini, saudara, karena kejahatannya dia. Ya, ingat saudara, masalah itu saudara tidak pernah salah. Respon kita yang membuat kita benar atau salah, amin. Tapi ngomong kiri kanan, ngomong kiri, jangan buat masalah. Ngomong, jangan buat masalah, ya kan? Tapi saudara, kalau masalah itu tiba dalam kehidupan kita, sikapi dengan benar. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Ayat yang ketiga dan 4 selanjutnya. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 3. Nah, saudara perhatikan, kesulitan apa, kesengsaraan apa yang terjadi di bangsa Israel. Ini kalau nggak sesulit ini, nggak mungkin muncul yang namanya Gideon. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Nah, ini bukan hanya orang Midian, tetapi orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan apa? Bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saudara pasti ingat kisah apa itu? Hampir sama. Pohon ara tidak berbuah, itu tidak berbuah, semua buahnya disikat habis diambil. Ya. Ya, lembu terhalau dari kandang, itu bukan tiba-tiba hilang sendiri, enggak. Itu dirampas, diambil semuanya. Dan sama seperti ini kejadiannya. Mereka mengalami sesuatu hal yang sangat berat. Nah, akhirnya yang kena katanya. Nah, perhatikan yang baik-baik. Hakim-Hakim 6. Sehingga orang Israel menjadi apa, saudara? Bukan hanya melarat, sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu apa? Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saya pernah menjumpai orang seperti itu. Kalau keadaan enak lupa Tuhan. Kalau sudah menderita susah baru ingat Tuhan. Ya, banyak ya. Saya nggak tahu di tempat ini atau di tempat yang lain, saudara. Jadi biasanya saudara, begitu dia dalam keadaan apa? Baik, lupa, sibuk, apa? Tapi begitu susah saudara, menderita, baru ingat Tuhan, mulai datang, aktif lagi. Nanti kalau udah aktif, kemudian dipulihkan, setelah dipulihkan, hilang lagi saudara. Nah, ini bangsa Israel. Bangsa Israel kan langganan begitu. Perhatikan, setiap kali saudara, dia ditolong Tuhan, dipulihkan, Tuhan kirim pemimpin. Waduh, mereka berbalik pada Tuhan, sudah baik. Begitu pemimpinnya meninggal dipanggil, jahat lagi. Ketika jahat, sudah nggak sadar-sadar, itu 7 tahun itu lama loh. Sampai akhirnya begitu sangat melarat, baru ingat Tuhan, baru berseruan kepada Tuhan. Ya, saya berharap kita tidak alami itu, tidak perlu nunggu susah dulu baru ingat Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, kita tetap ingat. Nah, tetapi saudara, saya ingin ajak saudara melihat Roma dulu. Bukan di ayat ini, nanti saya akan kembali ke makin lagi. Coba kita buka Roma 5 ayat 3 dan 4. Saudara, saya akan ingin tunjukkan bahwa kata masa sukar penderitaan tidak buruk. Ya, supaya kita melihat dengan bersama-sama dengan benar. Kalau sudah nggak melihat dengan benar, itu akan sulit sekali saudara akan mengalami kemenangan. Ya, ini Rasul Paulus, saudara, perhatikan kata-katanya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa, saudara? Wow, bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara perhatikan, ini menarik. Diawali dengan kesengsaraan, maka kesengsaraan kita akan melahirkan yang namanya apa? Ketekunan. Setelah ketekunan akan melahirkan apa, saudara? Tahan
uji. Setelah tahan uji baru muncul pengharapan. Sudah tahu ya? Ternyata pengharapan itu kalau munculnya nggak melewati proses seperti ini nggak jadi pengharapan yang sejati. Makanya banyak orang saudara punya pengharapan sebentar hilang, timbul tenggelam karena nggak melewati ini. Nah kalau melewati proses yang seperti ini tadi saya katakan, ternyata pengharapan itu munculnya setelah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru muncul yang namanya pengharapan. Nah, baru pengharapan itu menjadi sarung yang kokoh, tidak bisa tergoncangkan. Nah, makanya saudara Rasul Paulus berkata ini, bermegang di dalam kesengsaraan atau penderitaan. Saya akan mencoba menjelaskan di dalam sebuah diagram agak panjang, tapi saudara perhatikan aja, ya. Perhatikan dulu, bagaimana munculnya kesengsaraan bisa lahir yang namanya pengharapan. Nah, kita lihat bersama-sama. Berawal dari sebuah penderitaan. Nah, saudara, selama kita tuh hidup di dunia, kita ini akan terdiri, saudara, manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu daging. Selama kita hidup seperti ini, pertempuran terbesar kita, saudara, perhatikan. Musuh terbesar kita itu bukan kerajaan kegelapan, bukan. Nah, kerajaan terang itu musuhnya bukan kerajaan kegelapan. Banyak orang berpikir bahwa kerajaan setan musuh terbesar kita. Tidak, karena kerajaan setan itu sudah dikalahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus di atas kayu salib, jelas ayat berkata, mereka dilucuti. Saudara jangan salah, mereka sudah dikalahkan. Kalahnya telak lagi. Dan sebetulnya pertempuran terbesar kita hari-hari ini bukan, saudara, melawan kerajaan kegelapan, saudara. Kingdom of God itu musuh terbesar kita adalah, musuh terbesarnya adalah kingdom of self, kerajaan diri kita sendiri. Apa itu, saudara? Daging kita. Pertempuran daging kita ini mengalahkan terus kedagingan kita. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Daging dan roh. Ada jiwa di tengah-tengah. Saudara kalau baca di Galatia kan jelas pertempuran ini tidak akan berakhir. Jiwa itu ada di tengah-tengah. Jiwa itu mengikuti mana yang kuat. Nah, saudara lihat. Nanti saudara baca ya, saya nggak bisa jelaskan itu, jelaskan dulu. Jadi lihat saudara, kalau orang hidup di dalam daging, maka dikatakan gini, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semua daging. Artinya apa? Yang dipikirkan jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan enggak. Berarti kalau dagingnya kuat, jiwanya itu nempel di daging, saudara, maka pikiran, perasaan, kehendaknya daging semua. Tapi kalau rohnya kuat, dikatakan bahwa apa yang dipikirkan, yang dilakukan itu roh. Nah, berarti kan jiwa itu hanya mengikuti mana yang kuat. Pertempuran. Nah, pertanyaan saya, saudara, daging dan roh itu tidak selalu bertentangan, tidak keiringan. Ini kalau dari itu kan betapa berbahagianya kita, ya kan? Melakukan kedagingan tapi rohnya bertumbuh. Dan ternyata kita mau tidak ada. Apa yang disukai daging tidak disukai roh. Kalau saudara ikuti daging, engkau tanpa sadar sedang mengecilkan rohmu, mau nggak mau begitu. Nah itu sebabnya, saudara. Maka pertempuran kita dengan yang namanya kedagingan ini, begitu engkau hidup di dalam roh, saudara, sampai habis semuanya. Dan sering kali, saudara, Tuhan mengalahkan kita dengan kedagingan kita ketika kita berjauh kita dijundak oleh penderitaan. Ketika penderitaan, permasalahan itu muncul, itu akan merobek yang namanya daging. Dan kalau kita sudah sadar, kita mulai daging kita mulai dirobek, goyang, dan roh kita mulai tumbuh, mulai kuat, saudara, kita mulai menyadari. Nah, ketika roh kita sudah mulai sadar, saudara mulai menguat, daging kita mulai lemah, kita baru muncul mulai sadar akan kelemahan kita. Kalau dagingnya kuat, saudara nggak sadar, merasa hebat, merasa keren, merasa penting, merasa mampu, saudara. Begitu mengalami permasalahan semua dan dia mencoba segala cara dan itu tidak berhasil. 7 tahun bangsa Israel tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan, mereka hancur lebur, mereka ketakutan. Bangsa yang terus mengalami kemenangan dan berani dan tiba-tiba menjadi ciut sembunyi di gunung, di gua-gua. Bangsa Israel. Tuhan hancurkan semua itu. Demikian dalam kehidupan kita.
sampai satu titik sudah kita mulai sadar akan kelemahan. Begitu kita sadar akan kelemahan kita, maka kita mulai apa saudara? Butuh Tuhan. Tuhan tolong, maka mereka kata, maka berserulah mereka kepada Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Makanya saudara, kalau orang mereka nggak bisa mengalahkan kedagingan, mereka nggak sadar kelemahan, lalu disuruh saudara mencari Tuhan, makanya mereka saudara nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, karena sesungguhnya mereka tidak tertarik dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa aku udah punya semuanya, aku udah cukup. Tapi berbeda ketika orang alami seperti ini. Dia butuh Tuhan. Dan setelah dia butuh Tuhan, saudara yang butuh ini, dia mulai belajar ketetapannya. Dia ingin tahu siapa Tuhan. Jadi kalau dia baca firman itu bukan karena saya harus ada. Kalau saya nggak sampai di surga Kristen, kalau saya nggak satu nanti saya ditanya pemimpin saya sudah satu atau belum? Bukan. Dia buka Alkitab bukan karena rutinitas sampai itu, tapi dia butuh buka Alkitab seperti aku mau mengenal Tuhan. Aku butuh Dia. Aku belajar lebih banyak lagi. Rinduan itu mulai muncul. Dan sudah tahu begitu kau mempelajari kebenaran, maka saudara kau akan mulai melihat kebaikan. Oh, ternyata semua itu terjadi buat punya maksud. Mulai saudara mencintai proses. Dan ketika mencintai proses, ketekunanmu mulai muncul. Engkau mulai tahu saudara bahwa proses yang kau lewati bukan keluhan lagi, tetapi kau lewati dengan sukacita. Hal-hal yang akan terjadi saudara udah mulai tahu ini biasa. Ketekunan. Tekun melakukan apa? Tekun membaca firman, tekun mencari Tuhan, mulai ketekunan saudara, melakukan terus menerus. Nah ini saudara, disiplin itu udah menjadi hal yang tidak sulit lagi. Kenapa banyak orang punya masalah disiplin diri? Ya, karena dia tidak bisa kalah dengan dagingnya dia. Disiplin itu menyakitkan. Disiplin itu begini, seni mendatangkan rasa sakit. Sedemikian hingga saudara, kesusahan, penderitaan yang sekarang kita lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan kemudian. Makanya orang saudara kalau nggak bisa lihat semuanya itu, saudara dia nggak bisa disiplin. Nah ketika disiplin inilah saudara, mulai muncul yang namanya karakter. Karakter itu adalah kebiasaan yang dilakukan dengan tekun berulang-ulang muncul karakter. Nah ketika karakter terbentuk, mulai tahan uji. Digoncang apapun saudara dia nggak tergoncangkan. Jadi saudara orang nggak bisa digoncang itu bukan jadi Kristen nggak bisa digoncang. Enggak, lewat proses. Saya dibentuk lewat proses. Kesulitan dan kesukaran yang dialami, Tuhan terus berbicara, dan akhirnya begitu tiba kesukaran yang sama, kita tidak tergoyahkan apa-apa. Kita menjadi tahan uji. Saudara, iman itu timbul dari apa? Mendengar firman Tuhan. Oke? Tapi bagaimana, apakah itu cukup hanya timbul? Itu hanya timbul. Iman itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Benar. Tapi kenapa banyak orang imannya timbul tenggelam? Karena dia berhenti hanya mendengar firman. Karena dia nggak melakukan. Dia tidak izinkan proses pengenalan kepada Tuhan. Karena iman bertumbuh dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi bukan hanya saudara harus lewat proses mengenal Tuhan, imanmu akan bertumbuh dan imanmu akan kokoh ketika apa saudara? Proses permasalahan yang tiba dalam hidup, maka imanmu akan kokoh. Kalau orang nggak melewati itu cuma hanya timbul saja, nggak heran. Hari ini sudah ada firman timbul, kau pulang sampai di rumah hilang iman. Saudara nggak tahan uji. Nah kalau udah bisa tahan uji, sudah karakter terbentuk, makanya orang ini pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Nah di sini saudara, pengharapan itu sudah muncul dalam kehidupannya. Saya bisa mengalami permasalahan-permasalahan yang sama orang ini besar, tapi perbedaan dulu dengan sekarang. Hari ini saya lebih punya pengharapan dibanding sebelumnya. Kenapa sebenarnya orang nggak bisa punya pengharapan? Karena dia nggak punya pengalaman, dia nggak tahan uji, dia nggak lewatin proses. Kalau lewati proses tidak ada pengharapan. Kok Tuhan tolong? Hari ini pasti Tuhan tolong. Itu aja. Ini lebih besar, nggak apa-apa. Hal kecil Tuhan tolong, hal besar Tuhan pasti tolong. Selesai. Itu pengharapan.
makanya nggak tergoyahkan. Akhirnya dia bisa menyelesaikan semuanya. Ayo saudara, kita lihat yang pertama dulu ya, bahwa masa sukar itu bukan sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini gue lagi menderita, lagi sengsara, bersukacitalah, ya, dan memandang Tuhan, kau mau apa bentuk hidupku, supaya aku menjadi orang yang punya pengharapan. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua kita masuk dengan cepat ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12, saudara. Nah, ini saudara. Menyelaraskan POV itu point of view. Ya, kalau saudara point of view itu adalah sudut pandang, insight bahasanya, cara memandang kita. Setiap orang itu punya point of view. Kalau saudara sering lihat di TikTok, sekarang sering kali story itu orang kenapa tulis ada POV gitu. Artinya saudara dia begini, orang itu melihat seperti yang diharapkan, itu point of view. Kalau enggak, saudara, itu bisa beda. Saudara bermaksud orang melihat ini, saudara, orang itu akan terkesima dengan A, ternyata orang yang melihat dia ngomong bahwa itu B. Nah, itu saudara, seringkali kecewa. Loh, bukan itu maksud saya. Itu karena point of view-nya berbeda. Ya, nah, jadi kalau kita, saudara, kita sesama teman aja punya POV yang berbeda. Bagaimana kita dengan Tuhan? Loh, kalau POV kita dengan Tuhan udah berbeda, ya nggak mungkin lah kita bisa menang, kita bisa berjalan sesuai dengan Tuhan, kan nggak mungkin. Nah, makanya kita ini sudah belajar ini ya, melihat seperti Tuhan melihat, bukan memaksa Tuhan melihat seperti kita melihat. Nah, banyak orang melakukan itu, memaksa Tuhan melihat seperti kita melihat. Itu permasalahan terbesar orang. Nah, itu mengalami kegagalan dari itu. Bukannya kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Jadi harusnya gini, Tuhan, maksudmu itu apa sih sebetulnya? Bukan gini, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Waduh, saudara, ini ngeri sekali. Nah, apa buktinya? Ya, kita lihat ayat ini dulu ya. Saya coba bahas. Saya tunjukkan. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbangkin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ini penting. Jadi malaikat itu ngomong sama Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Waktu pertama kali saya baca ayat ini, saya punya pertanyaan yang besar. Kenapa menanyakan saya beri nama menyelaraskan point of view? Mungkin saudara tidak akan mengalami kesulitan kalau saudara tidak tahu cerita endingnya video itu seperti apa. Tapi saya ajak saudara secara kronologis. Kalau saat itu seperti saya nonton film dan saya belum tahu akhirnya, dan waktu malaikat Tuhan berkata kepada Gideon dengan sebuah percakapan, dan dia berkata dia adalah pahlawan yang gagah berani, saya akan menyanggah oleh pertama. Buktinya apa? Kalau Gideon itu pahlawan yang gagah, saya tunjukkan apakah dia pahlawan. Coba kita lihat saat itu ya, kronologisnya ya. Selanjutnya kita lihat coba. Ini. Ayat yang ke-13 coba kita lihat. Nah, waktu Tuhan ngomong pahlawan gagah dan berani, saudara, malaikat itu sudah dikatakan, aku akan memakai kamu untuk membawa bangsa ini menang, saudara, menyelamatkan bangsa ini. Ini jawab Gideon. Lihat ini. Jawab Gideon kepadanya, tuanku, jika Tuhan menyertai kamu, mengapa semuanya ini menimpa kamu? Bukan ini seringkali terjadi. Sudah pernah mengalami masalah? Lalu saudara berkata apa? Kenapa kok itu menimpa kamu? Sama. Kondisinya sama kayak Gideon. Tapi tidak ditutup itu. Lihat ini. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Dia ngomong, katanya dulu Tuhan itu hebat. Tuhan itu katanya menyelamatkan kami keluar dari Mesir, katanya. Tetapi, saudara, sekarang Tuhan apa? Membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bukankah itu sebuah kecewaan? Dia ngomong katanya loh, dulu Tuhan kita keren.
dibuang kok. Loh, saya mau tanya saudara, ayo coba kita fair dengan melihat seperti manusia melihat. Apakah saudara setuju bahwa Gideon pahlawan yang gak berani? Oh enggak, saudara, kalau gini aja saya bisa. Semua saudara juga bisa. Keluhan, ketidakpuasan, kemarahan, kekecewaan, siapa pun bisa. Kalau pahlawan gak begitu lah. Enggak, pahlawan gak begitu. Tapi Tuhan ngomong itu pahlawan. Saya nggak berpikir, loh nggak cukup ini sudah. Coba kita lihat ayat selanjutnya ya. 15. Tuhan itu masih mau gini lagi. Aku kan pakai kamu. Kamu bisa menyelamatkan. Ini jawabnya lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Dia sudah tak punya saya diri. Dia ngomong kaumku itu paling kecil. Aku paling muda. Mana mungkin? Pertanyaan saya sederhana. Layakkah Gideon disebut pahlawan dalam kondisi seperti ini? Jujur, saudara, waktu saya baca saya bingung. Ya walaupun di otak saya selain saya berpikir bahwa Tuhan gak pernah salah, saya tahu. Dan dari situ sudah maka muncul kata point of view. Saya mencoba untuk memahami. Dan pada saat itu ada sebuah pergumulan proses jadi Gideon jadi hebat itu tak dalam seketika Tuhan mau mengapa pakai kamu dan berubah hebat. No. Saudara ingat, bukan seperti itu. Daud dan kaki Uram itu menjadi raja dan waktu yang panjang sekali. Janji Tuhan pada Abraham sampai terrealisasi itu butuh waktu proses yang panjang. Demikian juga saudara, sering kali yang terjadi Tuhan janjikan dalam hidup kita itu butuh proses Tuhan mempersiapkan sampai betul-betul kita mampu mengalami apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau kita nggak bisa menyelaraskan point of view kita dengan Tuhan, kita udah nggak percaya, saudara. Selesai. Nah, coba kita lebih jelas lagi. Nah, ini lihat, saudara. Ya. Nah, ini point of view yang berbeda. Ini lihat ini ya, saudara. Tuhan melihat bahwa Gideon itu pahlawan yang gak berani. Nah, sementara manusia, saya, saudara mungkin akan melihat Gideon itu penuh dengan kekecewaan, minder, tidak percaya diri. Loh, mana bisa kayak gini pahlawan? Ini aja saudara udah terjadi sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Bagaimana bisa berjalan bersama-sama? Yang kedua, saudara, Tuhan melihat ini. Masalah adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih dan mujizatnya. Di tengah kondisi 7 tahun itu Tuhan ingin menunjukkan betapa hebat Tuhan itu. Tetapi manusia, Gideon berpikir permasalahan adalah tempat di mana Tuhan menghukum dan Tuhan tidak kasih pada Tuhan membuang dia. Coba, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mana bisa kita mengikuti Tuhan? Mana bisa kita taat? Sudah, ketaatan itu bukan hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Itu aja poinnya. Kalau saudara melihat bahwa Tuhan itu baik dengan saudara, dia saudara percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia lakukan demi kebaikan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, maka saudara ketaatan itu hal yang paling simpel dalam kehidupan kita. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sangat mengasihi saudara, menjaga saudara, menyertai, melindungi saudara, dia punya kuasa yang hebat, saudara untuk taat pada dia, betul nggak? Dan katakan dengan mana? Tapi kalau saudara sendiri tidak respect dengan orang itu, saudara ragu dengan orang itu, nggak mungkin saudara akan taat. Orang itu ngomong, oh iya, tapi kita nggak lakukan. Jadi sebenarnya ketaatan itu hal yang nggak sulit sih. Kenapa jadi sulit? Karena kita sendiri nggak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Itu yang menjadi permasalahan besar bagi kita. Karena kita punya point of view yang berbeda. Jadi sekarang jangan paksa kita melihat, sudah paksa Tuhan melihat seperti kita melihat, tapi paksa kita melihat seperti Tuhan melihat. Nah, lalu kita akan gampang masuk ke poin selanjutnya. Loh, ini poin ini sendiri, ini ngeri, tidak masuk akal. Nah, saya akan ceritakan ya. Kita lihat bersama-sama. Ini poin yang sangat luar biasa. Jadi Gideon itu sudah melewati proses sampai akhirnya bisa masuk ke sini. Kalau saudara hanya melihat bahwa Gideon bisa mengalahkan hanya dengan 300 orang, oh itu kisah yang sudah pernah dengar. Tapi saya mau tunjukkan detail jelas dan saudara akan semakin kagum, ya. Karena Gideon sudah melakukan dan kita akan sepakat bersama-sama. Benar ya Tuhan,
Gideon ini memang pahlawan yang gagah berani, keren banget orang ini. Kok bisa? Jadi kita lihat. Sekarang cara, nah ini lihat ya. Saya bacakan dulu semua, baru nanti saya akan terangkan terakhir. Ya, kita panjang sedikit ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megangkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, dari jumlah itu kurang menjadi 300, karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini arogan, sombong. Dia merasa bahwa dia mampu. Makanya Tuhan buat ekstrim sekali. Tapi tetap, nanti sudah lihat ya, ini garis bawahi highlight, tapi saya akan tunjukkan di endingnya bagaimana bangsa Israel itu betul tegar, tengkuk, kebal, nggak tahu diri. Ya, nanti kita tunjukkan. Maka sekarang ayat 3, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dan kita tahu bahwa sukunya Gideon dari suku Manasye itu jumlahnya berapa? 32.000 ya, 32.000. Tapi 32.000 Tuhan mau sudah terlalu banyak. Suruh pulang, yang pulang 22.000. Berarti sisa berapa? 10.000. Kita baca lagi ayat yang keempat. Hakim-Hakim 7:4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka orang di sana, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Jadi Tuhan ngomong 10.000 terlalu banyak, kurangi lagi ya, biar mereka minum. Bisa tunjukkan siapa yang minum, yang akan ikut seperti ini, yang tidak ikut. Nah, dia ngomong gitu. Ayat yang ke-5 dan 6, kita lihat lagi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing yang gila, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke dalam mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Sudah perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita baca dulu, saya jelaskan. Ya, Hakim-Hakim 7:7. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Berarti dari 10.000 yang pulang berapa? 9.700. Nah, ini musuhnya. Berapa musuhnya? Hakim-Hakim 8 ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Berarti artinya musuhnya berapa saudara? 135.000. Jadi kalau saudara jadi Gideon dengan punya 32.000, musuhnya 135.000. Nah, kalian tahu ya? Lalu Tuhan ngomong, terlalu banyak kurang. Ngomong 22.000 pulang, tinggal 10.000. Itu udah keder kawan-kawan. Dari 10.000 Tuhan ngomong, seleksi lagi. Tinggal 300. Itu kalau jantungnya nggak copot itu bagus. Itu makanya ini jantungnya kuat, kecil. Nggak berhenti setelah lagi. Tadi soalnya saya jelaskan itu menarik. Hakim-Hakim 7:16, ya kita lihat ya. Sesudah itu dibaginya lagi 300 orang itu untuk dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nah, oke. Nah, sekarang coba selanjutnya. Nah, kita lihat saudara, saya ceritakan ya. Dari jumlah tadi saudara, coba saja saudara membayangkan menjadi Gideon. Jangan lain. Saudara, Gideon itu udah ngomong, suku paling kecil, karena dia tahu saudara musuh itu kalau mengepung, dia ngerti. Itu keliling, itu penuh semuanya saudara. Itu
bangsa Israel aja tidak bisa mengalahkan, semua suku berkumpul tidak bisa mengalahkan. Tapi Tuhan ngomong, Gideon, kamu aja, sukumu. Makanya Gideon ngomong gini, aku paling kecil, tapi kan mau apa? Dari 32.000 langsung 22.000 pulang sudah sendiri. Itu Gideon itu udah shock sudah. Kan dia cuma ngomongkan, hei halo, siapa yang takut silakan pulang. Dan di luar juga 22.000 pulang. Itu masih nggak apa-apa, yang 10 itu masih on fire. Wah, pulang, pengecut mereka, begitu. Tapi begitu mereka lihat musuhnya, ketemu juga. Jadi Tuhan ngomong begini, terlalu banyak. Nah, makanya ini yang menarik. Tentara itu kalau seleksi harus secara perang kan? Postur tubuh, kan begitu kan? Nah ini sudah, saya pikir ini Tuhan tuh nyalakan banget di sini. Seleksinya cara minum, sudah bayangkan. Jadi kalau sudah jadi video, nah sekarang kita seleksi lagi ya. Coba pisahkan yang minum. Yang satu minumnya menjilat seperti angin, yang satu pakai tangan. Nah menurut saudara lebih gampang yang mana minum? Tuh, gampang menjilat. Oh ini semua ini. Sedang berarti yang menjilat itu adalah orang yang kuat. Berapa itu? Dia kalau bisa menjilat itu orang kuat. Saya bisa lakukan karena saya kuat. Dan yang paling gampang sebenarnya, kalau orang nggak kuat, dia menjilat sedikit. Itu paling gampang. Berarti sudah bisa tahu wah, tujuan yang seperti itu sih. Bayangan dia cuma satu. Dia berharap orang-orang yang menjilat dia akan berperang bersama dia. Pasti sudah yang kayak kuat-kuat yang siap-siap itu pertama satu. Gue bang, ini yang tua-tua sudah pertama pelan-pelan. Tapi dia berharap begitu. Wah, semoga dia. Dan harusnya saya katakan, kalau namanya manusia, kalau ini harusnya dibayar kali tangan menjilat. Ya pakai tangan kalau namanya manusia kok menjilat. Iya kan? Loh, manusia normal loh saudara. Harusnya kan itu. Tapi yang ini yang banyak apa saudara? Yang menjilat saudara 9.700 menjilat, bayangkan. Makanya kalau Gideon itu penuntun ngomong gini, aku belum beritahu siapa yang ikut perang. Kumpulkan aja. Yang menjilat kanan, pakai tangan kiri 300. 9.700. Gideon itu berharap gini, semoga dia yang perang bersama dengan. Tapi Tuhan ngomong gini, yang pakai tangan tinggal, yang pakai menjilat pulang. Saudara itu, saya nggak tahu perasaan Gideon kalau seperti Gideon seperti ini. Bukan hanya saya yang shock, 300 pasti banyak pingsan. Pasti sih. Ya, itu sebenarnya begitu pulang mereka tadi kita ngapain? Perang. Itu pasti ada pingsan pulang, saudara. Mereka nggak menyangka. Kalau benar buat ekstrim, kau bukan buat ekstrim. Bangsa Israel berpikir, aku yang bisa. Saya pernah nonton triathlon kan? Film yang Spartan gitu. Bukan keren-keren 300 saudara. Semua six pack saudara. Wah, ini gak ada six pack sama sekali. Pasti lah jawab itu udah. Ya, six pack itu gak begitu. Pasti saudara, itu pasti gak jelas. Itu pun saudara, saya tahu begitu mereka pulang Gideon Tuhan siapa yang mungkin. Dia pasti akan ngomong Tuhan yang benar Tuhan. Saya perang sama mereka. Orang-orang seperti ini. Tapi saudara, kenapa Gideon kok marah? Sebenarnya jangan dipikir kalau kita sekali tidak ceritanya cuma 300 orang yang memenangkan. Sebenarnya coba kita lihat pergumulan Gideon saat itu. Saya semakin kagum waktu saya mulai terlirik perlahan-lahan itu dan saya memposisikan seperti Gideon. Saya ini gila Gideon ini. Kenapa kok dia mau terus seperti itu? Mereka pulang pun, mungkin yang pulang itu yang tentara-tentara dulu, yang benar kita suruh pulang. Sambil lihat bisa mereka mungkin sudah ada pingsan dan teriak-teriak. Itu pun saudara tidak berhenti sampai di situ. Mereka mungkin, kamu gila, kita suruh perang, kita seperti ini, model kita kayak gini semua. Iya, Tuhan suruh kita perang. Sebentar, tunggu dulu, saya beri senjata. Sudah tahu senjatanya? Sangkarawan, bayangkan itu, saudara mereka dibagi trompet, saudara. Saya nggak bayangkan waktu dibagi trompet itu mereka tuh bagaimana responnya. Terus saya mau Gideon ini buat apa? Tuhan ngomong buat perang. Saya mau tanya, apa namanya ini? Kita itu mau perang
kita dikalahkan jelas deh. Saudara, paham kan? Oh sebentar, saya tambahin lagi. Buyung kosong, tambah buyung kosong sama ada api-api lumayan, tapi buyung kosong ini. Gideon buat apa ini? Dikatakan. Gak apa-apa, itu aja Tuhan maunya begitu. Coba saya bayangkan itu. Kalau sudah jadi Gideon bagaimana? Gideon, Tuhan, kamu yang ngomong sendiri aja. Daripada saya hancur lebur semuanya ini. Udah 300 bicara nggak jelas. Lalu mereka dibagi 100-100. Lihat ya. Nah, ini saudara. Sebetulnya ada satu titik balik yang menarik. Nah, saudara kalau ingin menjelaskan sendiri. 100 saudara. Gideon tidak begini. 100 maju. 100 maju. Terakhir sekali saya maju jauh itu dibunuh pasti Gideon. Ternyata Gideon tidak begini. Dia ngomong begini. Oke, 300. Saya minta beberapa orang bersama dengan saya. Saya akan menerobos dulu skema mereka. Begitu saya menerobos skema itu, saya akan berteriak. Begitu saya berteriak, sama-sama tiup sangkakala dan berteriak bersama-sama, pecahkan dulu. Ikuti perintah saya. Itu baru mereka mikir, ini memang orang gila. Yang terobos 135.000 jauh ke bawah. Dan benar dia terobos, begitu dia masuk dia berteriak. Semua tiup sangkakala. Saudara, mereka pecahkan buyung, mereka berteriak demi Allah Israel dan demi Gideon. Saudara tahu apa yang terjadi? 135.000 tiba-tiba saling membunuh dan sisa 15.000. Tapi ini juga masih menarik. 15.000 lari tergiring-giring dikejar sama 300 orang yang membawa trompet. Ini kalau dibelakkan kena bawa obor, mereka lari bawa pedang. 15.000 loh. Iya kan? Oh ini udah percaya diri nih kalau udah ngejar ini udah. Wih, ternyata lagi semua. Mulai lari mereka bawa pedang lagi. Itu kalau difilmkan keren gitu. Tapi dari sini sudah mereka melihat bagaimana Tuhan benar. Kalau Tuhan kita nggak taat dengan cara kita, jangan harap kita akan. Jangan harap kita. Dan terakhir, ini paling penting. Ini terakhir paling penting. Karena orang bisa lewati ini dengan kemenangan, tapi ujian kemenangan sehingga orang terjatuh. Ya, kalau saudara hari ini sudah mengalami kemenangan, ingat baik-baik. Ini lihat perhatikan ini. Nih Hakim-Hakim 8 yang 22 gitu. Bener kan? Nah ini saya tunjukkan bangsa Israel ini berbuacut betul-betul. Lo tau, bacut tau ya? Bahasa Jerman. Perlaluan, bacut ini. Ini ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Saya baca ini ketemu orang gila, jelas-jelas dibuat ekstrim, teman-teman cuma tidak sadar kalau Tuhan yang menyelamatkan. Tapi sudah tahu jawaban Gideon ini luar biasa. Ayo kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-23 ya. 1, 2, 3. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Ini saudara, ini pamungkasnya Gideon saya mau beli karena memang orang itu. Tuhan tidak pernah salah. Di saat kondisi apa, Dia tidak pernah lupa. Saudara, ujian kemenangan kita ketika semuanya sudah jadi lebih baik dan kita berpikir kita menyanyikan selesai itu. Nah, yang terakhir kalian pertanyaannya adalah siapa yang akan dipermuliakan? Ya. Saya atau Tuhan? Camkan dengan baik. Siapa yang akan dipermuliakan? Kita ini sepertinya harusnya cuma hanya menerima yang namanya exousia, otoritas. Ya, seperti anak kecil itu loh saudara, kalau dia sekolah, dibully sama teman-temannya, terus dia pulang ke rumahnya, dia ngomong sama papanya gini, Pak, mulai besok saya nggak mau sekolah. Terus papanya ngomong, kenapa? Saya dibully, saya diolah-olah, saya direksi, saya takut. Papanya ngomong, besok datang sama mama, kamu jalan di depan, papa ada di belakang. Siapa yang berani ngecekkan akan berhadapan sama papa. Benar ya Pak? Iya, besok. Masuk sekolah, papanya bilang, jalan,
berubah saya. Biasanya menuntut, sekarang dilihat menuntut. Perhatian temannya yang menuntut. Tapi temennya takut sama siapa? Takut sama siapa? Sama papanya. Papanya jalan di belakang, sambil papanya yang lihat di satu diri. Menuntut. Tapi kalau anak ini nggak tahu diri, dia pikir dia hebat. Begitu papanya pulang, oke aman ya, nanti papa tinggal ya. Dia masih gaya gini, oh dipukuli sama temannya. Oke, karena dia udah nggak dapat sosial lagi. Nah, saya mau beritahu itu, kita itu cuma alat. Saya mau beritahu, kalau sampai kita menganggap bahwa kalau kita hebat, ya, selesai. Kalau iblis gemetar, bukan karena kita hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kalau ada orang menghargai kita, bukan karena kita hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Tinggalkan Tuhan dan kita selesai semuanya itu. Sudah. Tanamkan itu dalam benak kita, bahwa kita itu hanya menerima exousia. Kita itu cuma alat, saudara, bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan, sama sekali bukan kita. Tuhanlah sang kemenangan itu sejati. Dia membuat kita menang. Dia membuat kita menang. Dan semakin kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan, kita cuma tahu yang membuat menang cuma Tuhan, bukan kita. Amin. Ya. Jadi ini menjadi poin terakhir yang saudara pegang, bahwa supaya kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi kepada pernah selesai. Atas kami, Kau terus berbicara dan menyempurnakan semua kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Oke, terima kasih buat Pastor Budi untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir tempat ini. Oh, iya. Oke. Selamat datang di PDKRS ya. PDKRS adalah Persekutuan Doa yang ada di Kota Krian. PD ini baru 6 bulan berjalan. Kita sedang merintis bersama-sama teman-teman supaya Krian boleh menjadi tempat revivalnya Tuhan ya. Dipulihkan, dimenangkan kembali. Semua anak-anak Tuhan bergairah kembali untuk mengiring Tuhan. Oke? Mari kita kerjakan bersama-sama amanat agung kita. Dan untuk perayaan Natal PD Kairos akan diadakan 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ya. Biasanya kita ada ibadah di Rabu yang terakhir, Rabu keempat. Tapi untuk perayaan Natal kita majukan ya. Jadi jangan salah tanggal Bapak Ibu ya. Rabu tanggal 11 Desember. Jamnya masih tetap jam 7 di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Quentin ya. Bapak Ibu boleh ajak teman-teman, rekan, tetangga, siapa aja ya. Mari kita sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan kita ada dress code-nya untuk acara perayaan Natal, yaitu merah atau hijau atau putih. Di-mix boleh Bapak Ibu ya. Mau merah-merah, mau merah hijau, mau merah putih, terserah ya. Mari kita bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan tidak lupa kita akan ada perjamuan kasih di akhir acara. Oke? Berapa banyak Bapak Ibu yang bergairah? Ayo, boleh angkat tangan? Yuk, mari kita sama-sama penuhkan tempat ini ya. Sama-sama kita merayakan Natal di tempat ini. Saya undang kita semuanya berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang Pak Dedi untuk berdoa syafaat. Kemudian kita akan tutup ibadah kita. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menikmati berkat yang sungguh luar biasa Tuhan, kesempatan Tuhan. Ini bukan hanya karena kami datang malam hari ini Tuhan, sukacita selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, karena
berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Kudus Tuhan. Kau memberkati senantiasa dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Kau senantiasa menjaga dan melindungi senantiasa Tuhan. Jaga, lindungi dan kesehatannya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk jemaat-jemaat yang saat ini hadir di tempat PDKayos malam hari ini Tuhan. Kau memberkati satu persatu untuk semua jemaat yang ada saat ini Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan kami malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, apapun pergumulan kami Kau selalu menyelesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin saat malam hari ini Tuhan kami mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kau memberikan pemulihan senantiasa kepada tubuh kami yang lemah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini pada malam hari ini belum bisa hadir Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, apapun saat ini Tuhan yang menjadi pergumulan juga mereka Tuhan. Kau juga mendatangkan di minggu yang akan datang Tuhan, untuk dapat bersama-sama dengan kami di PDKayos untuk merayakan Natal bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, yang dimana Tuhan pada hari ini Tuhan kami ada acara pilkada Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, baik itu di Jawa Timur Tuhan, untuk gubernur maupun untuk bupati, wali kota yang ada saat ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Kau memberikan pilihan yang terbaik Tuhan untuk pimpinan kami di tempat ini Tuhan. Kau menyertai mereka Tuhan, apapun yang menjadikan pimpinan mereka Tuhan, keputusan apapun yang mereka tempuh Tuhan, itu semua hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami di pusat, untuk Bapak Presiden Tuhan, untuk wakil dan semua menteri yang ada saat ini Tuhan. Kau juga memberkati mereka semua Tuhan. Berikanlah akan takut akan Engkau senantiasa dalam mereka menjalankan pemerintahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat hanya daripada-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas. Shalom, shalom, damai Allah akan sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu iman kepada iman yang seutuhnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat semua kebenaran ini, kebenaran Engkau akan memerdekakan kami. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pengharapan yang baru. Kami menang karena kami mengenal Engkau Tuhan yang sang pemenang sejati. Dan kiranya anugerah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memimpin, menguasai saudara, memimpin saudara mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.